lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold ya atau XAUUSD. Nah, seperti yang kita perhatikan ya pada data kemarin ya di jobs opening ya, pada saat data itu dirilis memang datanya itu sama sekali tidak pro untuk si pihak USD atau si DXY ini sendiri kalau kita perhatikan. Nah, ini mengalami kenaikan ya untuk si goldnya ya. Jadi semenjak data itu dirilis pada jam 9 malam ya, gold itu naik dari harga kalau kita perhatikan dari 1980 ya. Kemudian ada resisten di 1990 ya, dimana kita bahas ya di video kemarin juga. Ya, ini di breakout sama dia, kemudian dia naik dan saat ini sampai di harga 2025 ya. Jadi sebenarnya untuk resisten 2025 ini itu sudah kita bahas juga pada video-video weekly sebelumnya yang pada saat kita bahas mengenai open interest heatmap ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, kalau kalian masih ingat ya, yang ini ya OI data ya. OI data kalau kita perhatikan kita juga udah bahas mengenai resisten di 2025 di sini ya. 2025 ada kurang lebih di angka 556, kemudian ada lagi the next resisten dia itu di harga 2035 dan terakhir itu ada di 2050 gitu. Nah, ini saat ini dia sedang bertahan di 2025. Jadi kalau kita perhatikan ya, memang harganya itu sempat naik ya, dia sempat meroket ya. Dari sini kita anggapnya meroket nih dari 1978 ya, dari 1978 sebagai support dia naik sampai ke harga 2025 di sini gitu. Jadi kenaikan satu ini ya kalau kita perhatikan ya dari 1930 sampai jam 21 ya, ini pas jam 21 nya pada saat news itu dirilis ya atau data itu diterbitkan itu langsung naik ke 2025. Jadi sesuai dengan open interest yang ada di sini ya, datanya dia atau kenaikan dari harga tersebut gitu. Nah, sampai siang ini sih kalau kita perhatikan memang belum ada pergerakan yang cukup signifikan dari si market ini sendiri ya, karena memang nanti malam juga ada news ya, sudah saya sharekan di channel Telegram Jurnal Trading ID. Untuk newsnya bisa kalian cek di sana. Dan di sini kalau kita perhatikan penekanan dari pihak buyer itu masih ada gitu. Penekanan dari pihak buyernya ini masih ada dan masih cukup kuat. Dimana kalau kita lihat ya, mulai dari jam kurang lebih di jam 21 ya atau di 21.30 ya sampai saat ini di jam 11.30 ya di siang hari ini kalau kita perhatikan pada saat saya merekam video ini masih terjadi area swing low yang lebih tinggi dari sebelumnya dan juga dengan swing high yang sama gitu. Jadi kalau kita lihat di sini memang dia menciptakan swing high yang sama, ada satu ya, dua, tiga. Jadi memang 2025 ini masih menjadi area resistennya dia gitu. Nah, begitu dia bisa break ini, maka kita expect untuk dia naik lagi, the next resistennya itu di 2035 gini. Nah, jadi memang kalau kalian mau sell ya, kita hanya bisa menunggu ya. Kalau misalkan mau ambil sell nih, kita cuma bisa menunggu di area 2035 atau di 2050 gitu. Nah, ini kan 2025 belum break ini gitu, dan dia mulai mengerucut. Nah, ini saya masih wait and see dulu gitu, dia mau kemana gitu. Jadi belum ada take action sama sekali untuk si gold ini sendiri. Kemungkinan besar saya akan mulai take action itu ketika ya minimal dia bisa break dari segitiga ini ya, kalau kita perhatikan ya dari pola ini ya, begitu dia bisa break ya baru saya mungkin akan ngambil setup untuk take action. Jadi kalau dia break dari 2025 saya akan ambil setup untuk naik ya, berarti saya akan coba untuk ambil setup buy ya dengan target di 2035 di sini ya. Kemudian ya ini kan dia belum bisa break juga, dan ini memang area resisten dia juga nih ya yang belum bisa di break deh. Nah, ini kalau dia break dari si area trend line, ini kan ada trend line kalau kita perhatikan. Nah, kalau dia break dari trend line ini kemudian masih sideways, berarti saya akan coba cari setup untuk ambil area sell dengan target harga di mana. Kalau untuk sell zone ya, target harga yang terdekat itu ada di POC level. Jadi kalau kita perhatikan POC levelnya itu kurang lebih di harga 2020. Oke, ini 2020. Ya, kemudian ada lagi untuk area kemungkinan ya potensi kita untuk ambil buy itu di 2011 sampai 2015. Nah, ini kalau kita ukur pakai volume profile di sini, ini ada unbalanced volume di sini atau unbalanced area. Ya, di sini tercipta ada dua unbalanced zone. Yang pertama di 2011.3 sampai 2015.3. Kemudian yang kedua itu ada di 1993.17 dan juga di 1997.07 gitu. Jadi ini bisa kita manfaatkan juga untuk ambil jadi area sell, buy zone kita gitu.
Nah, tapi paling potensi dia untuk nutup kemana? Dia bisa nutup ke sini lagi, sangat bisa gitu. Tapi kita pertama kali pasti akan kita looking for this zone dulu ya, untuk ambil setup buy ya. Mungkin di sini bisa short buy, dan kalau mau hold mungkin bisa ambil dari sini gitu untuk area buy-nya. Nah, ini dia masih sideways juga ya, seperti biasa. Kalau kita perhatikan si gold ini, kalau dia sudah naik cukup tinggi ya dari beberapa tahun ke belakang, memang dia akan sideways dulu gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan dia naik juga dari sini ya, dari 1950 ya. Ini zona yang pernah kita bahas juga pada video sebelumnya ya. Kalau kalian masih hold, itu saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua yang masih hold dari 1950 ya. Nah, ini dia sideways ya, ini dia sideways, kemudian dia lanjut naik lagi, dan ini dia masih sideways lagi gitu. Jadi memang better kita tunggu dia breakout dulu, dia mau breakout kemana. Dan kalau kita perhatikan di sini ada trend line-nya juga ya, major ya. Di sini kalau kita perhatikan dia sudah breakout dari major trend line, artinya dia ingin melanjutkan bullish-nya terlebih dahulu gitu. Oke. Nah, ini kalau kita perhatikan dari si DXY lagi ya, DXY memang sentimen marketnya itu kan cukup hancur kalau kita perhatikan. Mulai dari beberapa negara juga kalau kita lihat ya, contoh seperti Arab Saudi juga sudah mulai meninggalkan Amerika ya, dia menjalin kerjasama dengan Rusia dan juga China ya kan. Nah, itu kita bisa simak juga bahwa untuk sentimen dari si DXY ini ya, dan juga beberapa sentimen negatif lainnya itu cukup banyak gitu. Mulai dari krisis bank yang memang akhir-akhir cukup banyak dibahas ya, kemudian mengenai inflasi ya, terus mengenai beberapa hal lagi di DXY ini yang memang menjurus untuk ke negatifnya si DXY ini sendiri. Jadi kalau kita perhatikan, nggak heran untuk si DXY bisa turun ke bawah. Oke, jadi nanti kalau untuk pembahasan DXY mungkin akan saya buatkan video khusus lagi ya, yang nanti video tersendiri untuk pembahasan DXY ini. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai si gold ini ya. Jadi ini ada beberapa level intraday yang harus kita perhatikan untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.